Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nasaihud Diniyah yang telah ditulis oleh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, wa alal insan, dan wajib atas seorang. Apa yang wajib? Al-ijtihadu, yaitu bersungguh-sungguh, fi hifdzi islamihi, di dalam menjaga keislamannya, wa taqwiyatihi, dan di dalam menguatkan keislamannya. Jadi wajib ke atas seorang itu bersungguh-sungguh di dalam menjaga keislamannya dan menguatkan keislamannya. Dengan cara apa menjaga dan menguatkan keislamannya? Yaitu bifi'li ma umira bihi min ta'atillah, yaitu dengan melaksanakan apa yang dia diperintahkan bihi dengan ma min ta'atillah, daripada mentaati Allah, dengan melaksanakan perintah Allah, yaitu berupa ketaatan kepada Allah. Fa innal mudayyi'a, karena sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan li awamirillah, menyia-nyiakan perintah-perintah Allah, itu adalah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam, maka dia adalah orang yang menghadapkan dirinya untuk mati dalam keadaan selain Islam. Orang yang menyia-nyiakan perintah Allah, dia adalah orang yang menghadapkan dirinya untuk mati di atas selain Islam. Fa inna tarkahu, karena meninggalkannya dia, lidzalika, kepada perintah-perintah Allah, itu adalah dalilun, itu adalah bukti alastihanatihi bihaqqiddin, itu bukti atas menghinakannya dia dengan hak agama. Wa alal istighfafi bihi, dan hal itu adalah bukti atas merendahkannya dirinya bihi, terhadap hak agama. Falyahdharil muslimu min dzalika ghayatal hadri, maka hendaknya seorang muslim menghindar daripada hal itu, yaitu dari meninggalkan perintah Allah, ghayatal hadri, dengan sebenar-benar penghindaran. Wa alaihi aidan, dan wajib juga atas insan. Apa yang wajib juga? Ayyujanibal ma'asiya wal athama, yaitu hendaknya seorang insan tadi menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, wal athama, dan dosa-dosa. Fa innaha, karena sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa itu tud'ifu, itu melemahkan al-islama, melemahkan Islam, wa tuhinuhu, dan merapuhkan keislaman. Wa tuzalzilu qawaidahu, dan kemaksiatan dan dosa itu akan menggoncangkan pondasi-pondasi Islam. Wa ta'riduhu lisalbi indal maut, dan kemaksiatan dan dosa itu akan menghadapkan kepada pelaku maksiat dan dosa tadi lisalbi, kepada tercabutnya keimanan, indal maut, ketika mati. Kama waqa'a dzalika, sebagaimana terjadi hal itu, wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah, sebagaimana terjadi hal itu, likatsirin, kepada banyak, minal mulabisin, daripada para pelaku kemaksiatan, laha, kemaksiatan, wal musirina 'alaiha, dan orang-orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan, akan tercabut keimanannya ketika mati. Wa fi qaulih ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala, thumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian adalah akibat daripada orang-orang yang berbuat keburukan, itu adalah keburukan. An kadzdzabu bi ayatillah, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah,
Wa kanu biha yastahzi'un, dan adalah mereka dengan ayat-ayat Allah itu mengejek. Nah, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini ada ada sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala dzalika, atas hal itu, tercabutnya keimanan ketika mati. Fata'ammalhu, maka renungkanlah hal itu. Wa khud nafsaka, dan ambillah dirimu bimtithali awamirillah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi maharimihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa in waqa'ta fi syai'in minha, dan jika engkau terjerumus di dalam sesuatu daripada kemaksiatan, fatub ilallahi ta'ala minhu, maka bertobatlah kamu kepada Allah minhu, dari sesuatu tadi. Wahdhar kullal hadari, dan menghindarlah kamu dengan sebenar-benar penghindaran, minal israr, daripada terus-menerus, alaihi, atas sesuatu dari kemaksiatan tadi. Wala tazalu sa'ilan minallah husnul khatimah, dan terus-meneruslah kamu memohon kepada Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, pungkasan yang baik. Waqad balagana, dan sungguh telah sampai kepada kami, anna syaitana, bahasanya setan, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya, yaqul, setan berkata, qasama dhahri, telah menghancurkan punggungku. Siapa? Alladzi yas'alullaha ta'ala husnul khatimah, orang yang meminta kepada Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Karena ketika hamba tadi mati dalam keadaan baik, maka menjadi sia-sialah usaha setan selama ini. Aku berkata, mata yu'jabu hadza bi'amalihi, kapan orang ini dibuat bangga dengan amalannya? Akhafu an qad fatona, aku khawatir dia telah sadar. Wa aktsir minal hamdi, dan perbanyaklah olehmu daripada memuji Allah, wa syukri lillah, dan bersyukur kepada Allah, ala nikmatil Islam, atas nikmat Islam. Fa innaha, karena sesungguhnya nikmat Islam itu adalah a'dhamun ni'am, paling agungnya nikmat, wa akbaruha, dan paling besarnya nikmat. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, lau a'tad dunya bihadza firiha, seandainya Allah memberikan dunia dengan keseluruhannya, abdan, kepada seorang hamba, wa mana'ahul islama, dan Allah mencegah hamba tadi dari Islam, lakana dzalika wabalan alaihi, maka hal itu adalah bencana atas hamba tadi. Diberi dunia tapi tidak diberi Islam, maka itu adalah bencana baginya. Walau a'tahul islama, dan seandainya Allah memberikan kepada hamba tadi Islam, wa mana'ahu, dan Allah mencegah hamba tadi ad-dunya, daripada keduniaan, lam yadurrahu dzalik, maka hal itu tidak akan membahayakannya. Li'annal awwala, karena sesungguhnya orang yang pertama, orang yang diberi dunia akan tetapi dihalangi dari Islam, dia akan mati, fayamut, dia akan mati, fayasiru ilan nar, kemudian dia akan masuk ke neraka. Wahadatsani, dan orang yang kedua ini, yang diberi Islam akan tetapi dihalangi daripada dunia, yamut, dia akan mati, fayasiru ilal jannah, kemudian dia akan masuk surga. Wa alaika, dan wajib ke atasmu, alla tazala khaifan wajalan min su'il khotimah, wajib ke atasmu alla tazala, yaitu engkau senantiasa terus-menerus khaifan, takut, wajalan, khawatir, min su'il khotimah, dari mati dalam keadaan buruk. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu muqallibul qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Yahdi may yasha,
wa yudhillu may yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis sahih disebutkan walladzi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tiada Tuhan ghairuhu selain Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, layak malu, benar-benar dia akan beramal, bi amali ahlil jannah, dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dirinya dan antara surga itu hanya 1 dhira' saja. Fayasbiqu alaihil kitabu, kemudian mendahului atasnya alkitabu, ketetapan Allah. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, kemudian dia memasuki neraka. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, layak malu bi amali ahlin nar, benar-benar dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara dirinya dan antara neraka itu hanya 1 dhira' saja. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian mendahului atasnya ketetapan, fayamalu bi amali ahlil jannah, kemudian dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, kemudian dia memasuki surga. Al-haditha, sempurnakanlah hadis. Wa fihi, dan di dalam hadis ini itu ada ghayatu takhfif, itu ada puncak menakutkan li ahli taqwa wal istiqomah, bagi ahli taqwa dan istiqomah. Fadlan, terlebih an ahli tafrid, daripada orang-orang yang teledor, wa takhlid, dan orang-orang yang mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Wa kana ba'du salafi salih yaqul, dan adalah sebagian salaf saleh yaqul, sebagian tadi berkata, wallahi, demi Allah, ma amina ahadun, tidaklah merasa aman seorang, ala dinihi, atas agamanya, ayuslaba, agamanya akan tercabut, merasa aman daripada agamanya akan tercabut, illa sulibah, kecuali agamanya akan tercabut. Demi Allah, tidaklah seorang merasa aman dari tercabutnya agamanya, kecuali agamanya akan tercabut. Waqad kana salafus salih rahmatullahi alaihim, dan ada sebagian salaf saleh, semoga rahmat Allah tercurah ke atas mereka, adalah sebagian salaf saleh itu fi ghayatil khauf, itu sangat takut, min khatimatis su, dari pungkasan yang buruk, mati dalam keadaan buruk, ma'a salahi a'malihim, bersama baiknya amal-amal mereka, wa qillati dzunubihim, dan bersama sedikitnya dosa-dosa mereka. Bersama baiknya amal mereka dan dosa-dosa mereka sedikit, mereka itu sangat takut daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hatta qala ba'duhum, sehingga sebagian mereka mengatakan, lau urido alayyal mautu, seandainya ditawarkan kepadaku al mautu, mati, alal Islam, di atas Islam, bibabil hujrah, di depan pintu kamar, wa syahadah, dan ditawarkan kepadaku mati syahid, bibabidar, di depan pintu rumah, yakni syahadah fisabilillah, maksudnya adalah syahid di jalan Allah, lakhtartul mauta alal Islam, niscaya aku lebih memilih kepada mati di atas Islam di depan pintu kamar, ala syahadah, daripada mati syahid ala babidar, di depan pintu rumah. Jadi sebagian salaf mengatakan, seandainya aku ditawari mati dalam keadaan Islam di depan pintu kamar, dan ditawarkan kepadaku mati syahid di depan pintu rumah, niscaya aku memilih mati dalam keadaan Islam di depan pintu kamar, daripada mati syahid di depan pintu rumah.
Kenapa? Li'anni, karena sesungguhnya aku la adri, aku tidak tahu malladzi ya'ridu liqalbi, apa yang akan datang kepada hatiku, fima bainal hujrah ila babid-dar, yaitu pada jarak atau perjalanan antara kamar dan pintu rumah. Karena namanya hati ini adalah bolak-balik. Oleh karenanya sebagian salaf tadi lebih memilih mati dalam keadaan Islam di depan pintu kamar daripada mati dalam keadaan syahid di depan pintu rumah. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.